warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurnia Putra dengan NIM 701210-246, kelas 4B, Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi Project Management Office atau PMO. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi dan juga jenis-jenis dari Project Management Office atau PMO. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian PMO. Pengertian PMO yaitu PMO diperlukan agar proyek dapat berjalan dengan sukses di perusahaan atau organisasi. PMO membantu perusahaan agar mengatur dan mengoptimalkan sumber daya untuk menyelesaikan suatu proyek yang sedang berjalan. Istilah PMO ini sering terdengar ketika berbicara tentang manajemen proyek. PMO sendiri merupakan singkatan dari Project Management Office. PMO adalah tim atau departemen dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk kontrol terpusat dari semua proyek yang dikembangkan. Selanjutnya ada jenis-jenis dari PMO. Yang pertama itu direktif. PMO jenis ini memegang kontrol penuh dalam proyek perusahaan karena mengatur keberlangsungan secara langsung. Tingkat kontrol yang dipegang PMO terhadap proyek perusahaan sangat tinggi. Yang kedua yaitu suportif. Suportif, PMO jenis ini mengambil peran sebagai konsultan terhadap proyek yang dilakukan perusahaan melalui pemberian pelatihan hingga akses informasi. Tingkat kontrol yang dipegang PMO jenis ini termasuk jenis yang rendah. Yang ketiga yaitu controlling. PMO jenis ini memberikan bantuan sambil memastikan bahwa setiap karyawan menggunakan tools, standar, serta proses pengerjaan proyek yang telah diberikan. Tingkat kontrol jenis PMO ini terhadap proyek perusahaan tergolong sedang. Yang selanjutnya kita akan membahas tugas dan juga manfaat dari Project Management Office atau PMO. Kita masuk ke tugas dan tanggung jawab dari PMO. PMO akan menjaga keberlangsungan menurut semua proyek yang dijalankan perusahaan dan memastikan proyek-proyek itu mengikuti taktik perusahaan. Perusahaan pula memakai PMO buat memastikan mereka bisa merampungkan proyek dan pekerjaannya sempurna waktu, sehingga hal tadi bisa meningkatkan kecepatan proses bisnisnya. Menurut IDIT, terdapat tugas lain yang diemban menjadi bagian menurut PMO, antara lain: yang pertama, menciptakan baku dan proses pengerjaan setiap proyek. Selanjutnya, menjaga transparansi menurut setiap proyek untuk membantu perusahaan menciptakan keputusan yang efektif. Selanjutnya, mendesain proposal proyek. Selanjutnya, membantu project manager dan anggota timnya menggunakan donasi administratif dan operasional. Selanjutnya, membantu melancarkan genre, kabar, dan komunikasi pada pengerjaan proyek. Selanjutnya, menaruh cara dan template buat pengerjaan proyek dari proyek-proyek sebelumnya yang sukses. Selanjutnya, memfasilitasi tim proyek untuk mengefektifkan proses kerjanya. Dan yang terakhir, mengatur dokumentasi menurut pekerjaan proyek. Kita lanjut ke manfaat Project Management Office. Yang pertama, untuk meningkatkan jumlah proyek yang dapat memenuhi tujuan dalam hal waktu, biaya, dan ruang lingkup pekerjaan. Yang kedua, investasi dalam proyek semakin selaras dengan strategi perusahaan. Yang ketiga, mengelola sumber daya perusahaan seperti sumber daya manusia, teknik, dan keuangan secara lebih efisien. Yang keempat, tingkat risiko yang lebih rendah dan insiden yang lebih kecil. Yang terakhir, mengurangi upaya proyek dan birokrasi, tingkat kemampuan organisasi untuk merencanakan hasil proyek di masa depan. Baik, itulah sedikit penjelasan tentang Project Management Office. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah PMO membantu perusahaan untuk mengatur dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki supaya dapat menyelesaikan proyek yang berjalan, sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa PMO merupakan hal penting dalam bidang project management. Itulah penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.